I think keringat itu mempengaruhi banget kan gitu. Not really much, but maybe yes. Yeah, Uh-huh. but what is that when you wear strong fragrances? Karena kita lagi sport, kita mau it's fresh, Okay. very open, you know. So we like more citrus fragrances, more floral fragrance. You don't put oud while Yeah. doing sports. Why? Because It's too strong. jadi gini Pak, nggak tahu ya ini fact or not ya, gitu. After test ya mungkin maybe 3 jam atau 4 jam lagi itu akan berbeda kalian after test wanginya gitu. No, okay. The fragrance itu ada 3 stages Pak. Itu adalah top note, middle Yep. note, dan base note. Okay, kalau kita semprot langsung kita cium itu pertama adalah top note. Dan 99% akan putuskan fragrance itu dengan top note. Tapi yang akan tahan lama The base, ya. itu adalah base. Itu akan tahan lama. Okay. So I would say the base note will not change. Top will change. Top will, because it'll synchronize with your Yeah, fragrance. But most of the time the top note is what it is sold Pak. You know, for example, Ya. floral, is all these things is top note. Ya. Ini juga salah satu trik juga Pak. Saya kalau mau beli parfum, saya ke toko dulu semprot. After 6 jam, 8 jam, kalau baunya oke, saya akan balik lagi untuk beli. So, thank you for coming, Mr. Raffi. Jadi, kita sekarang kedatangan bule ya, mungkin ya bisa dibilang. Kita agak unik episode ini karena Mr. Raffi ini dari mana? Sorry? Dari India. Dari India, gitu. Udah berapa lama di ini? 18 tahun. 18 tahun, oke. Lumayan lama. Udah warga WNI belum? WNA, tapi hatinya sekarang sudah nasionalis Indonesia. ya. Oke, so thank you. Thank you very much for having me. Thank you very much. Mr. Raffi ini General Manager dari PT Karisma Sukses Persada. Kami adalah distributor tunggal untuk Armaf atau Sterling Perfumes di Indonesia. Oh, I see. Oke, jadi maksudnya GM dari PT tersebut untuk menangani sole distributor Armaf brand yang dari Dubai ya kalau Dari nggak salah. Dubai. Armaf. Satunya ya distributor di Satu-satunya Indonesia. distributor. Resmi ya. Soalnya banyak yang nggak resmi kan? Ya, itu dia. Udah berapa lama Armaf ini dipegang sama PT Abadi ini? Kalau saat ini kita lagi jalan tahun 7, Tahun ke-7. tahun ke-7 di Indonesia. Oke. Kita mulai sebelum COVID, dan saat ini saya bisa bilang Armaf itu salah satu merek top di department store pun, atau di online pun, di offline. Bapak 18 tahun bermain parfum, Pak. Karena parfum itu kan karakter ya, Pak, ya, selera. Tapi bagaimana parfum ini kan juga bisa dinikmati dengan sekitarnya. Semua orang punya karakteristik yang berbeda. Hmm. Jadi ada seorang yang suka citrus fragrance. Ada yang seorang suka floral fragrance. Oke. Jadi kalau untuk sekitarnya itu susah kalau kita bilang semua warga harus suka satu fragrance. Iya. Jadi masing-masing customer akan pilih produk yang mereka suka atau karakteristik mereka. Kalau saya orang yang sports, saya suka selalu yang fresh. Oke. Oke, saya sebagai let's say businessman atau mau ke party atau apa, saya suka lebih yang strong fragrance. Kadang-kadang ada juga customer di mana mereka itu ada lebih dari satu fragrance. Yep. Satu untuk kantor, satu untuk party, satu untuk sports. Jadi mereka akan pilih juga fragrances sesuai aktivitas mereka juga. Mana yang baik, yang seperti itu, atau stay dengan satu parfum? Ya, sebagai distributor kita suka yang kita mau jual banyak, jadi kita mau customer yang beli. Oke, berarti ada kondisional ya. conditions. Momentum yang baik seharusnya pakai parfum itu ya, biar jadinya nggak mengganggu. Misalnya contoh kita pakai parfum sport, ya karena kita di gym, ya mereka karena di lingkungannya sport, kayak mostly bakal suka ya, akan smell suka. good. Kalau sports, oke, ada juga kalau waktu saat ini kita sports, jangan pakai fragrance yang strong. It's going to really disturb others. I think keringat itu mempengaruhi banget kan gitu. Not really much, but maybe yes. Yeah, but what is that when you wear strong fragrances? Karena kita lagi sport, kita mau it's fresh, very open, you know. So we like more citrus fragrances, more floral fragrance. You don't put oud while doing sports. Why? Because It's too strong. jadi gini Pak, nggak tahu ya ini fact or not ya, gitu. Parfum semua pasti pas disemprotkan sama, tapi after testnya karena keringat berbeda-beda ya, aktivitas beda-beda, after testnya akan berbeda juga. No, fragrance will not change. Mungkin kalau yang akan berubah adalah
lasting fragrance-nya. Contohnya, kalau kita pakai fragrance dan keringat cepat, berarti itu tidak akan tahan lama. Kalau kita duduk di kantor, kita semprot pagi karena ada bar AC, mungkin 10 jam, 12 jam juga tahan. Oke, berarti maksudnya nggak mempengaruhi perubahan wanginya ya, No. tapi hanya jangka waktunya yang akan Jangka berubah ya. waktunya, yes. Oke, berarti itu hoax tuh. Yeah, it Jadi, is not true. Karena karakteristik fragrance itu nggak bakal berubah. oke. Soalnya ada yang bilang seperti itu, Pak. Walaupun parfumnya sama, after taste-nya mungkin maybe 3 jam atau 4 jam lagi itu akan berbeda kalian after taste wanginya gitu. No, oke, di fragrance itu ada 3 stages, Pak. Itu adalah top note, middle Yap. note, dan base note. Oke, kalau kita semprot langsung kita cium itu pertama adalah top note. Top. Dan 99% akan putuskan fragrance itu dengan top note. Tapi yang akan tahan lama Base, ya. itu adalah base. Itu akan tahan lama. Okay. So I would say the base note will not change. Top will change. Top will, because it'll synchronize with your fragrance. But most of the time, the top note is what it is sold, Pak. For example, Ya. floral, all these things is top note. Ya. Ini juga salah satu trik juga, Pak. Saya kalau mau beli parfum, saya ke toko dulu, semprot, after 6 jam, 8 jam, kalau baunya oke, saya akan balik lagi untuk beli. That is Itu salah satu trik juga kan salah satu sebenarnya? trik juga. Gitu kan, bener berarti itu ya? Oh, berarti gue udah bener tuh kalau di parfum. Jadi kan kalau orang biasanya langsung semprot itu kan keluar topnya kan, Yes. gitu. Base-nya pun belum tentu itu akan seperti itu kan. Berapa lama Pak kira-kira base-nya itu akan keluar wanginya? Maybe 5 minutes you'll be knowing. 5 ya. 5-10 minutes. 5 until 10 I think. Yeah, you'll know it already. Ini tadi gue baru semprot ini. Oke, is this the elegant? Yeah, the best. The best elegan. Soalnya pas tadi gua semprot tadi mana produknya mana? Ya, ini gua semprot, ini fresh, bener gak topnya? Yes. Dan endingnya elegan banget sih. Ini cocok banget, maksudnya buat di kantor sih asik sih Pak. Yes. Gitu. I think I can buy this. We have one more additional customer. Yeah. What's name this? Club de Nuit Intense. Grab the Nuit. This is the hero product of Armaf. also, right? Yes. In Armaf, I want to also tell you, in Armaf, there is 2 series. One is Armaf series, one is Club de Nuit series. This is Armaf series. What you see here, this is all Armaf series. Okay. Of course, the brand is still Armaf. We call it as Armaf series. Okay. Then whatever the products, what you see here is a Club de Nuit. This is Club de Nuit. This is Club de Nuit. Club de Nuit. Club de Nuit and Club de Nuit series. Armaf series is little more premium, which we called as Club de Nuit series is more premium, and we have Armaf, which is more semi-premium. Okay, it is different. Yes, that's already for the category, right? Untuk yang Club de Nuit itu untuk premium, Yes. Untuk yang Armaf Semi-premium. itu semi-premium. Yes. It's still Armaf Club de Nuit. Untuk yang Club de Nuit itu range harganya berapa? 1.400.000 di atas 1,4 juta. 1,4. Oke. This one how much? Sekitar 1,45, 1,5 Makes sense. juta. Ini rekomend, serius. Tadi pas gue semprot, ini kayak bener gak sih fresh-nya ada orange-nya? Yes. Lemon, orange, pokoknya fresh banget. Tapi after taste-nya, ini lu bawa ke royal wedding or meeting profesional, dapat banget sih. Saya yakin bisa bilang kalau Bapak pakai fragrance Armaf Club de Nuit, pasti orang bakal tanya, ini apa yang Bapak lagi pakai? Oke. Itu saya merasakan. Merasakan. Anda pakai ini? Hari ini beda. Itu yang Armaf belum kita launching, kita lagi test. So kita akan launch itu di bulan Juli. Itu hari ini saya coba pakai itu. Itu lebihnya ke musky, lebih ke oud. Oh, lebih ke wood Lebih ya. fresh oud lah. Oh, fresh food ya, gitu. Ada yang mau tanyain nggak? Bedanya padahal Club de Nuit sama Armaf series ya. Seperti tadi saya bilang, beda kalau kualitas fragrance tidak ada bedanya. Mereka itu berpisahkan Club de Nuit series mau lebih premium. Segmennya aja. Long lastnya apakah Semua long lasting. Kalau Armaf itu salah satu khasnya adalah long lasting. Disemprot aja tuh udah jujur langsung kelihatan, maksudnya berasa ini akan lama. Yes. Ada beberapa parfum ya, contoh ya misalnya yang harga 5-6 juta gitu, disemprot emang topnya good gitu, tapi pas base-nya itu jujur saya pernah menyesal untuk beli itu sebenarnya gitu, karena maksudnya waktu itu beli karena buru-buru gitu. Biasanya kan emang kalau beli parfum jalan dulu, makan dulu, after kalau ini oke, Hasil. I will buy the product apa ya, brandnya juga
udah premium gitu. I think oke lah gitu. Maksudnya nggak akan beda jauh top sama base-nya gitu. Tapi ternyata segitunya gitu berbedanya. Kadang-kadang harga itu tidak sesuai dengan produk atau produk tidak sesuai harga, bisa jadi, but it all depends. Iya. It's a different- it's a- Makanya untuk business owner, parfum Dubai ini explore good gitu. For me, for the customer, so many bad. It's good also because now we see customer, they want to also have, as I always say, they want to have best product at best price. Yep, So I think now the products which is coming from Dubai have very good products. Very good product and prices are very affordable. Tadi berarti yang premium 2 million ya? We have a lot of products under 2 million. Ya bisa dibilang juga setengah harga yang brand-brand yang udah dari luar sana lah gitu maksudnya. Parfum dari Dubai ini yang tadinya lokal brand parfum itu lagi wangi-wanginya, lagi seru-serunya Pak. Dengan adanya Dubai masuk parfum, itu bisa dibilang kompetitor keras untuk lokal brand. As I said, competition is good, Pak. Iya. Karena why? Kalau kita punya quality bisa compete dengan international, why not? End of the day, customer looks quality. Bukan pembuatan dari mana. Yep. Oke, pembuatan dari mana juga mungkin salah satu faktor. Tapi kalau quality-nya lebih bagus dari fragrance yang muncul dari lokal pun, why not? Ya, mudah-mudahan ini bukan menjadi untuk lokal brand ini menjadi berkecil hati ya Pak ya. Mudah-mudahan itu akan menjadi smart kompetitif gitu, hard kompetitif. I have no doubts, Pak. Kalau quality, kalau saya lihat mungkin yang produk yang lokal pun punya quality yang bagus. Of course, mereka juga selalu akan lihat trend dan mereka juga mungkin akan ikut dengan tren-trennya dari Dubai pun yang disukai oleh Maybe. customer. Mungkin bisa jadi gitu karena sekarang aja sebelum ada Dubai masuk kan look up-nya yang agak kesana Pak. Ya, Gitu kan. Dubai, ya. Sekarang guys, lebih trennya adalah ke Dubai fragrances. Iya. Dubai. Dan itu bukan di Indonesia aja Pak, Dubai Fragrance ini True, Pak. betul Pak. Karena kenapa kalau ujung-ujungnya ke harga ya. Kalau Dubai itu, let's say the fragrance they produce very good fragrance, the bottle is good, the fragrance quality is good. Jadi sekarang Dubai fragrances yang lagi compete dengan premium brands. Dubai fragrances ini mereka punya customer base-nya sekarang lagi menjadi lebih luas. Ya. So I would say Dubai is gaining momentum. Itu kan momentum pasti ada sesuatu Pak gitu. Bapak kan yang lebih tahu nih Pak. Apa momentum yang dimana Dubai ini sebenarnya kan udah lama pasti kan. Kenapa baru sekarang ini momentumnya ada gitu? Itu sebenarnya education Pak. I would say Dubai brands have done very good brand awareness. Dulu kalau kita bicarakan fragrances, kalau fragrance fashion kita lihatnya ke Europe. Ya. Kalau Dubai selalu ke oil, fragrance oil yang kuat, yang biasanya kita just roll on like that. Timur Tengah lah ya. Timur Tengah kita itu selalu lihat lebihnya ke oil lah. Dari Dubai mungkin fragrance-nya juga kuat, strong segala macam. Dubai brands juga punya produk-produk yang cocok untuk Western countries juga, cocok untuk strong strong fragrance customers juga. Dan mereka tuh create awareness Pak. Dengan mereka kolaborasi dengan social media, mereka juga launching produk-produk yang di luar. The concept of Dubai. The concept is different now. So customer itu lihat, dari Dubai pun ada produk-produk yang cocok dengan kita. Dubai itu hanya bukan oil atau Dubai ini bukan untuk strong fragrances, tapi ada juga fragrances yang day to day-nya bisa dipakai kan gitu. Berarti bisa dibilang digitalisasi ini mempengaruhi banget. Ya. Dunia bisa tahu kalau Dubai nggak hanya tadi oil atau strong oil gitu, tapi mereka juga punya parfum-parfum yang sebenarnya tuh asik gitu, enak gitu. Cocok untuk semua. Lucu juga gitu. Parfum ini udah menjadi lifestyle menurut saya. Ya itu mungkin karena generasi sekarang juga Pak ya. Generasi sekarang kan bisa dibilang tidak terlalu melihat brandnya dibanding zaman saya lah. Kalau sekarang tuh mereka lebih kayak apapun brandnya asal resultnya mereka nyaman ya mereka akan pakai gitu. Itu salah satunya generasi juga ya Pak. Kalau saya bilang ada juga generasi yang suka dengan merek, tapi sekarang generasi itu pintar sekali Pak. Nah, makanya kalau generasi brand mungkin generasi saya ya Pak, milenial mungkin kan. Kalau Gen Z ini kan mungkin udah mulai pinter nih. Yes. Gitu. Karena generasi sekarang mereka itu selalu pikirkan cost. Nah, benar. Kalau mereka lihat costnya, mereka want the best. So they do a lot of research before buying Pak. Wangi ini bagus atau tidak bagus, mereka cek reviewnya. Reviewnya bagus atau tidak bagus, baru mereka putuskan, let's say I want to buy this product. They make a decision. So generation now are very smart. Of course
brand comes into picture, but quality it becomes more important also. So for them, the quality is very very important. Ya, customer sekarang udah mulai pintar kritis gitu. Maksudnya mereka nggak hanya flexing for the brand. Ya karena mungkin medianya ya Pak ya. Mereka udah mulai semakin kritis karena apapun bisa dicari sekarang di era digitalisasi ini kan. Yes Pak, itu dia. Kalau saat ini kalau kita mau beli sesuatu kita akan review. Yap. Mau apapun saat ini karena thanks to digital, Yeah. thanks to social media, thanks to influencers, because there is a lot of data that you can you can see and you can review and then you make a decision. And of course pricing is important, but ada juga customers, if you have a very good product, even if the price is high, they buy. What is important for them, the product has to be good, bukan price-nya Pak. Product comes first. Kalau harganya murah, kalau produknya juga tidak bagus, Ya, mereka itu tidak ya. akan beli. Tapi produknya kualitasnya bagus, sedikit harga mahal, mereka is okay. Because the make sense, worth it to buy. I Worth think. it. Customer saat ini adalah mereka lihat, okay, Worth bayar it or not segini, ya. worth it or not. Example ya Pak. Saya beli agak mahal tapi untuk yang long last gitu maksudnya ya worth it. Sekarang customer lebih kayak worth it atau enggak. Harga sedikit mahal kalau worth it gitu. They will buy. Benar. Ada lagi gak pertanyaan? Kalau dari ini kan pertanyaan awam, karena saya nggak terlalu What is Awam? I don't know. newbie. Newbie. The brand is not newbie, ya? I'm It's not, I am. oh, you are a newbie. Oh, Yes, yeah. newbie. Sebenarnya yang bikin parfum itu kan tadi kan ada top notch. Kalau dia top ke middle, berarti baunya masih sama atau beda? Atau yang pas sampai base yang baru beda banget? Kalau kita bicara top ke base pasti akan ada sedikit beda. Oke. Oke. Tapi dari lingkungan yang fragrance itu akan sama. Oh gitu. Berarti kalau misalkan beda aktivitas yang tadi bilang, berarti dia bakal berpengaruh juga nggak? Itu apakah dia nanti baunya bakal berubah karena ada keringatnya? Enggak kan tadi hanya mempengaruhi jangka waktunya. Makanya tadi gue bilang kan hoax kan. I will just add one more note to it. If the most important is the quality of fragrance, Pak. Kalau kita lagi pakai quality fragrance-nya yang bagus dan quality yang bagus, itu tidak akan berubah. But if the quality of the fragrance is not good, maybe there can be some changes. I don't know. You need to check because it's a good question what you asked me. But I have used fragrance. When I go swimming also I put some fragrance and go back, I can still smell the same. You watch the reset for the perfume in street? No, I don't buy. I don't know. But okay, let's say it's all, they say this fragrance is this fragrance is this. It's close to that. It is not exactly, there is only one original. There cannot be another original. So that's only one original. And nobody can make another Armaf. Ya. Nobody can make another Odyssey. So it's like that. Nah, nanti malam kita main bola. You spray, and then you main, and then you give me a message. Ini topnya ini fresh, first impressionnya, tapi after testnya jujur ini elegan. Gue bilang elegan. Elegannya masih masuk ke casual gue. You try, you will change. Sorry, dia ada pertanyaan lagi. Yeah. Ini nggak tahu di luar ya, tapi di Indo tuh lagi ada tren. Orang kan kalau beli parfum biasanya harus smell dulu kan? Iya kan? Nah, tapi sekarang tuh banyak banget trennya yang jualannya secara online nih. Misalnya lagi live Instagram, dia kayak, ini rasanya tuh kayak kamu lagi jalan-jalan di sini, tapi banyak banget yang beli. Ini kalau lagi main bola kayak gini, nanti cewek-cewek bakal dekat. Jadi kayak imajinasi di sini di Indonesia tuh sudah terjadi. Kalau di luar, apakah itu terjadi atau tidak? Kalau di luar saya juga tidak tahu ya. Saya juga lebih di Indonesia. Oke, I think kalau story itu berbeda, kalau fragrance itu berbeda. So sebelum kita memutuskan kita mau pakai produk ini atau tidak, please read the reviews of the fragrance. Mungkin dari luar pun bisa lihat dari fragrance influencers atau bisa juga baca dari websitenya brand tersebut. Ada juga satu website namanya Fragrantica, di mana semua fragrances itu ada review dari seluruh dunia. Let's say negara lain suka fragrance yang berbeda. So it all depends. When live streaming is happening, they will want to create a dream for you. I don't know if kalau saya pakai bisa cewek datang ke dekat. I don't know. Last question, Pak. Ada gak tips and triknya? Parfum itu menurut saya cocok-cocokan. Yes. Ada gak sih maksudnya formulanya? Misalnya kayak masih bingung saya untuk pakai parfum apa gitu. Tapi saya mau punya karakter. Ada gak sih tips and triknya untuk kayak, oh sebenarnya gue cocoknya di sini ini. Ada gak rumus yang validasinya gitu? Kalau rumus tidak ada ya. Karena seperti yang Bapak bilang, customer characteristic itu beda-beda. They have to try the product. Let's say di Indonesia, I think most of the people like fresh fragrances. And most of the ladies like
floral fragrances. Yes. So that is the key. In floral also, I think most of them like rose or jasmine. Yeah. So, there is already these two things we will know from the character of the people. First is foremost is we push the citrus, Yeah. which is easy to smell. It is not, when you smell, it should not like shock, and then you will see that, let's say character of the person also, let's say walking casually or he's coming for office, Yeah. then you will see what fragrance to offer them. Oke. Because it also depends on your mood. If you are in good mood, you want to smell more and more. Oke, berarti nggak ada validasinya yang "Lu cocoknya kayaknya pakai ini gitu. Karena customer harus mencoba. It's matching me, it's my style. Some suka strong fragrance, some suka fresh fragrance, some suka floral fragrance. Dan menurut saya juga minyak wangi tidak ada seks. So it's not male, it's female. Yap. Whether you like it or you don't like it. Of course, marketing wise, a lot of brands will say male fragrance, female fragrance. We also do that. But there is no reason that a male should not like female fragrance. There is no reason why a female should not like male Yap, fragrance. I'm agree. Fragrance, it's Yeah. from nature. Ya ini juga insight sebenarnya. Insight untuk ini sebenarnya parfum itu nggak ada gendernya. No. Bisa aja maksudnya kayak cewek yang sport itu sukanya yang wood. It's okay gitu, nggak ada salahnya juga. Untuk menemukan karakter itu berarti bisa dibilang kita harus mencoba banyak wangi dong, Pak. Ya, Bisa dibilang dong, harus dong. ya, Gitu. of course. Kalau ada pameran seperti ini, nggak mungkin kita akan pertama yang kita coba kita akan beli. Iya. Tidak mungkin. Mungkin. Walaupun kita suka yang pertama yang kita coba, kita akan tetap mencari apakah ada yang lebih cocok dengan karakteristik saya. Iya, maksudnya kalau mau menemukan karakter harus coba satu-satu nih Arma begitu ya. Good for us. Jadi harus coba yang mana karakter Armaf kalian gitu. Satu lagi point saya mau tambah di sini. Satu adalah personality dan kedua adalah of course situasi. Whether it is office or kantor atau let's say weddings or party, it all depends. So you can have more armaf. Oke. Jadi maksudnya yang bener pakai parfum itu based on juga momentum acaranya apa. Jangan lu nikahan pakai parfum sport gitu. Agak aneh juga sebenarnya kan gitu. Intinya sebenarnya nggak harus terpaku dengan satu wangi sebenarnya kan. Tidak Based perlu on harus. condition kan, gitu. You can. That's what. Okay. Can use fragrance for all occasions, but every occasion can be more special. Ya, betul. Pokoknya fragrance itu coba dulu. Oke. Coba dulu baru beli. Ini kan cukup menarik ya, dimana parfum ini kan lokal brand di Indonesia kan juga mulai banyak lah. Tiba-tiba ada Dubai, ini udah masuk nih produknya gitu. Karena saya salah satu juga penikmat parfum. Mungkin bukan bisa dibilang bukan penikmat lagi, mungkin udah crazy, mungkin edik gitu. Karena awalnya lokal, terus yang tadinya saya tahu parfum Dubai dan belinya nggak mudah lah. Dan sekarang, I think ke department store yang ternama aja udah bisa membeli. Gitu. Strateginya apa sih kira-kira? Kalau strategi kita sebagai distributor kita mau seproduk itu ada di omni channel. Oke. Omni channel itu di Indonesia kalau kita bilang ada department store seperti Sogo, Metro, Central, Lotte. Dan kalau dari e-commerce kita ada yang top players, ada Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain. Dan kita juga ada kerjasama dengan Garuda Indonesia dan Citylink. Dan kita juga ada toko-toko yang let's say zaman dulu hanya ada toko-toko sebelum e-commerce muncul, hanya ada conventional stores dan kita itu tetap distribusi ke conventional stores juga. Jadi kita saat ini adalah omnipresence untuk Armaf maupun Armaf atau merek-merek yang lain pun yang kita lagi distribusikan itu adalah omni channel approach. Jadi salah satu strateginya tuh penetrasi ke semua channel ya, betul. Gitu. Jadi R&D-nya, supply chain-nya itu sampai dalam tuh. Betul. Itu per kapan dilakukan? Apa pertama kali emang strateginya langsung mau seperti itu atau di tengah-tengah kita nge-switch nih? Dari awal kita itu selalu maunya ada di semua channel. Of course, sejak pasti waktu COVID kita tidak ada offline karena offline harus tutup, tidak bisa coba fragrances dan kita itu dependensinya adalah ke online. Habis itu setelah COVID sudah selesai, kita balik lagi ke department store. Jadi saat ini Armaf ada hampir semua department store, hampir toko-toko maupun direct distribution
atau Retailer. lewat sub retailer, kita ada sub distributors juga, kita ada resellers juga yang distribusi ke di wilayah mereka. Airlines kita ada juga distributor yang distribusi ke airlines juga. Kita itu selalu mau harus ada di semua titik yang dekat ke consumer lah. Berarti kan semakin banyak channel, semakin banyak distribusi, itu kan kesulitannya juga pasti ada dong logistiknya, gitu. How your manage atau maintenance the produksi itu? See, we are only in distribution. So what we do, we have offices in Medan, we have offices in Surabaya, we have office in Jakarta, we have warehouse points in these locations. Okay? And we also use partners like you to enable to bring the bridge for e-commerce wherever it is possible. So we work with partners and we work also our own logistics. Oke. So with the combination of both, we are able to manage the supply chain. Oke. Penjualan ini kan seluruh Indonesia pasti kan, gitu. Maksudnya juga Armaf bisa dibilang top of mind brand parfum Dubai. Stoknya ini kan nggak di Indonesia kan, tapi kan. Yes. Itu aman untuk operasionalnya. Yeah, aman. Yeah, kadang-kadang we don't know. Sometimes the bestseller will go out of stocks. That is good and bad because when bestseller go out of stocks, customer are looking for it. Yeah. Kalau kita lapar, kita akan cari makan banyak. It's like that. So with Armaf, at this moment we don't have any stock issues, especially with the best selling. Memang kadang-kadang kalau Odyssey range dari pusat mereka itu ada. Sekarang mereka juga buka banyak negara karena Armaf is like nomor 1 di seluruh dunia lah. Saya bisa bilang yang dari Dubai. Jadi semua negara mau sekarang Armaf. Dulu let's say mereka jual 10 juta pieces, mungkin hari ini mereka jual 100 juta pieces. Okay. So it is it's exploded. Armaf has exploded. Jadi karena itu kadang-kadang kita juga ada supply chain atau stock issues dari pusat bukan dari lokal. Kalau sebagai distributor kita pesan, kalau mereka tidak ada barang karena kalau kita forecast tapi ada over orders. It's more demand than supply. Karena supply itu tidak bisa karena it's more. Saya pesan 1.200 pieces misalnya, tapi Indonesia butuh 2.400. So there is a gap. Anyways, we still try to maintain with new launches. Kita penuhi dengan new launches. Saat ini kita baru launching 5 produk atau 5 SKU yang baru. 5 SKU. So we can always have some alternatives. Oke, berarti walaupun menjadi distributor, tapi kalian itu juga mencari loyalitas untuk ke brandnya ya. Masalah loyalitas. Di sini kalau customer itu suka dengan produk, mereka akan lebih loyalitas ke merek itu. So because mereka sudah percaya dengan kualitas produknya. Customer Indonesia itu pintar sekali. Mereka mau produk yang bagus, harga yang murah, parfum yang tahan lama. It's Indonesia. Yes, but it's very smart because these 3 things to have combination and to find a brand with such combination is rare. I think they have found one solution with Armaf also. How much basket size the Armaf parfum? For basket size, on an average, I can say it ranges from 600,000 sampai 1,5 juta. 1,5. It starts from all segment of customers. Oke. Soalnya harganya Armaf ini juga udah atas kan, dan dimana brand-brand parfum ternama juga ada di situ. Kalian mengambil segmen yang sebenarnya udah customer yang middle high itu udah pasti loyal kan. Ya bisa dibilang lah mostly ya. Tapi kalian juga mau mengambil yang middle high dan dimana mereka misalnya udah biasa pakai parfum X. Ada tips and triknya gak? No, tips and tricks. Customer itu maunya adalah product quality product with quality, right price, and it has to be, serving their purpose. Okay. With that, sekarang dengan mungkin Armaf saya bisa bilang ada juga kita ambil, let's say market share dari let's say yang premium up. Tapi ada juga yang kita tambah. Oh, I see. So we have double. Kalian juga membuat market baru ya? Market baru. How kalian membuat market baru itu secara marketingnya nih? Kalau kita launching fragrances, yang penting itu adalah sampling. Oke. Kalau sampling itu produk harus diciumkan. Oke. So kita melakukan banyak sampling lewat e-commerce, lewat offline stores. Kita buka booth di store yang kayak Sogo, pop-up stores. Kita buka untuk sampling. Lebihnya ke sampling dan kita juga ada kerjasama dengan influencers di mana mereka juga educate the followers with the new products and what is we call it as olfactory of the fragrance. It's a fruity ka, floral ka, musky ka, dan lain-lain. Jadi kalau mereka lihat dari let's say influencers, dari e-commerce ads, dari sampling kita punya di department store, then we create
that awareness. Jadi kita ngomongin kalau health and beauty ini kan bisa dibilang itu KOL sangat-sangat mempengaruhi gitu untuk market ya gitu. Di Indonesia ini agak anomali sebenarnya. KOL ini sangat-sangat berpengaruh. Sedangkan di luar kan KOL tapi tidak terlalu sebesar di Indonesia gitu. Sedangkan awal KOL makro, terus ke mikro, ke nano, sekarang pun ada KOC kan gitu yang benar-benar the real testimonial gitu. Apakah kalian juga mengikuti tren itu untuk strategi marketingnya? Ya, kita of course trend kita akan lihat produk ke produk dan merek ke merek juga. Influencer misalnya kalau kita lagi launching produk yang mahal, so we have to go according to the influencer who are the followers of it and so on. Dan kita lebih ke mass, so we see the followers, we see the Profiling of follower. KOLs. We also do the profiling of KOLs. Ini KOL ini cocok untuk produk ini, KOL ini mungkin cocok untuk ini. So kalau kita lagi launching let's say female fragrance, maybe we try to work with more female KOLs. Memang kita akan juga kerjasama dengan male KOL, but lebih ke female KOL. Kalau unisex, we kerjasama dengan KOL dua-duanya. Marketingnya bisa dibilang banyak kerjasama dengan KOL ya. Yes. Apa sih uniknya parfum Dubai ini atau dari Armaf ini dari yang lain? Kalau unik, oke, balik lagi. Kalau Armaf itu, let's say, produk yang kita jual is one of the best quality. Saya tidak mau compare ya, karena setiap merek itu ada kekuatannya yang sama, yang beda-beda. Kalau Armaf, mereka punya fragrances yang Strength. bisa compete dengan the best of in the business. Dengan harga yang terjangkau. Number one, for the price, I'm agree. Yes. Yeah. And quality, let's say we have our bestseller Club Den with Intense, which can easily remain for 8 to 10 hours. I'm agree. Because I'm pecinta parfum ya, Pak. Kalau dari point of view saya ya, Armaf atau parfum Dubai itu ada apa ya, wanginya yang agak strong tapi nggak sakit. Oke, sebenarnya itu kalau kita pikirkan atau bicara tentang Dubai, kemungkinan besar ada feelingnya Dubai parfum itu terlalu strong. No, it's not true. Kalau kita bicarakan Oriental fragrances, namanya itu Oriental adalah itu lebihnya ke strong fragrances. Memang orang-orang di Dubai mereka suka oud, lebih musky gitu. Tapi kalau di Indonesia kita ada customer yang suka lebih fresh, lebih soft, lebih floral. Tapi ada juga customer yang tertentu yang suka oud. Sekarang trennya adalah oud. Ya, sekarang saya lihat mungkin saya juga follow beberapa profile social media di sini. Mereka cari oud. Kalau pakai hari ini mungkin bisa tahan selama 1 hari 2 hari. So it's very long lasting. After mandi juga nggak hilang. Ya, mandi juga hilang. So oud is very strong. Kalau persepsi kalau kita bicara oud Dubai itu strong fragrances, no. Contohnya dari Armaf. Bestsellernya Armaf walaupun dari Dubai is not oud, is fresh fragrance. Kita sedang launching satu merek lagi di bulan Juni ini. Ya, itu pun dari Dubai. Dari Dubai juga. So, kalau kita lihat dulu kita punya satu merek dari Dubai, saat ini mungkin dengan tahun ini kita akan ada 4-5 merek dari Dubai. So, ini adalah trend karena customer dari Indonesia pun suka produk dari Dubai. So we have to, as I said, we have to read the pattern. We have to, supply them what are they looking for. So kita ada di sedang proses itu. Ya, itu makanya dulu saya tahu ini sekitar 3 atau sampai 4 tahun. Itu saya tahu itu di salah satu store di Pondok Indah Mall, terpencil. Saya tahu dari dia, harganya best banget dan wanginya itu ya nggak kalah dengan premium ya, gitu. Tapi sekarang pas saya lewat lagi di department store, oh my god, parfum Dubai mana-mana itu. Mana-mana, yes. It is true. Selain yang merek yang kita punya juga ada banyak merek yang masuk dari Dubai. For this year ya, top of mind parfum from Dubai I think. Yes. And the top of mind perfume from Dubai is Armaf. Ya, seriously. Kita ke Jubelio sedikit, Pak. Udah berapa lama pakai Jubelio, Pak? Hampir 1 tahun ya. Hampir 1 tahun. So far, so very good. Seriously? My team says every time, Pak, Jubelio is good, is the best, and we said, okay, we go and we work with the best. Apa aja produk atau feature yang dipakai? Saat ini pakai OMS. POS? POS-nya belum. Nanti kita lihat. For the bazaar, I think. We don't do bazaar. Kalau kita itu kerjasamanya adalah dengan department store. Jadi kita itu tidak ada POS sendiri. Kita selalu ada kerjasama
kerjasama dengan department store, Central kasir ya. central kasir. Jadi POS-nya biasanya dari store yang sediakan. Gitu. Untuk web store-nya sendiri, Web store kita nggak ada web store saat ini. Jubileo ada Jubileo store-nya, Pak. One stop solution. One stop ecosystem. solution. Ya, akuntingnya juga udah ada. For me, I always look, okay, we go step by step. OMS, there is a good start already. Yap. And we hope to use other services of Jubileo as well. Thank you, Pak. Sekali lagi terima kasih waktunya di tengah kesibukannya Terima Mr. kasih. Armaf. Ini sibuk banget pasti. Sebulan pasti ada aja kan keluar. 2 minggu tidak ada di Indonesia. Iya, bolak-balik Dubai pasti kan. Karena kita juga ada kerjasama dengan merek-merek dari Europe, dari Amerika. Keliling lah ya. Ya, harus. But you stay di Yes, in yes. Indonesia? Yes, How long? 18 tahun. 18 tahun. Udah beli rumah di sini? Yeah, first of all, Indonesia is a beautiful country because the people are beautiful. Your office? So it's only Manara Batavia. In Kuningan ya? Yeah, we can see, I think. Thank you again for everything. Thank you for having us. Pak, And, thank you so pleasure. much Pak for the time, and mudah-mudahan Armaf dan PT Karisma Sukses Persada itu akan jauh lebih Terima kasih.